Istri pilihan ketua mafia, bab 64, pria jadi-jadian. Vicky kalau Eke lagi sama cewek, tapi kalau sama om ganteng Vicky ya aja, jawab Vicky. Max menelan ludahnya, kenapa malah jadi begini, bulu kuduknya berdiri mendengar suara Vicky dan tingkahnya yang gemulai. Buset du, tampilan casing boleh lebih oke dari kita, tapi ternyata melempeng kayak kerupuk keangin-anginan, ucap Dede. Iya, ganteng-ganteng gak taunya bencong, tambah Dudu. Jangan-jangan malah naksir bos lagi, ucap Dede. Amit-amit, aku takut naksir padaku, sahut Dudu. Bencong juga tahu mana laki-laki ganteng dan mapan kali Du, sangga Dede. Dudu hanya tertawa kecil, sedangkan Max bingung mau diapakan kalau begini. Dudu, Dede, cekokin bakso karet bikinan ibuku, titah Max. Siap bos, jawab kedua anak buahnya. Om, Eke mau diapakan? Eke hanya butuh dimengerti dan dikasihi, ucap Vicky bingung, melihat dua bodyguard mengambil sesuatu dan membawanya mendekat. Bos, mau berapa kilo? Tanya Dudu. Sampai dia tidak menggoda istriku lagi, jawab Max. Bos, gak kebalik, aku merasa dia justru menggoda bos, sahut Dudu. Iya bos, lihat aja matanya menatap bos dengan penuh cinta, tambah Dede. Diamlah, cepat cekokin dia, titah Max. Oke bos, jawab keduanya. Max merinding, ini hal tersulit yang harus dia lakukan. Om, Eke tidak ingin diapa-apakan, tapi kalau om yang apa-apakan gak apa-apa, ucap Vicky. Diam, nikmati bakso itu biar kau tidak menggoda istriku lagi, sahut Max. Eke suka sama om, mana mungkin menggoda istri om, jawab Vicky. Max hanya diam saja membiarkan anak buahnya beraksi. Makan dulu bakso karetnya, Dudu menyuapi bakso buatan Jamila ibunya Max. Duh, jangan banyak-banyak, giginya bisa ompong semua, sahut Dede. Tapi dia kesenangan disuapin deh, sahut Dudu sambil menyuapi Vicky bakso itu. Astaga, kita aja menderita setengah mati makan bakso itu. Kenapa dia malah kesenengan, ucap Dede. Iya, udah kayak tikus geragas banget, sahut Dudu. Lakukan tugas kalian dengan benar, titah Max. Iya bos, jawab keduanya. Max pusing melihat Vicky yang kesenengan dengan makanan yang disuapkan Dede dan Dudu. Stop, Max menyuruh anak buahnya berhenti sejenak menyuapi Vicky bakso. Iya bos, jawab keduanya. Mereka tidak lagi menyuapkan bakso ke mulut Vicky. Vicky, kau ingin menggoda istriku kan? Tanya Max sambil menghampiri Vicky. Eke tidak doyan cewek pak bos. Gimana kalau Eke naksir pak bos aja? Jawab Vicky. Kau jangan bohong, aku tahu laki-laki sepertimu banyak akal bulusnya. Kau pasti mengagumi kecantikan istriku, ujar Max. Istri pak bos bercadar, bagaimana Eke bisa tahu cantik atau gak? Sahut Vicky. Benar juga, ucap Max. Vicky mana tahu wajah cantik istrinya. Diandra sekarang kan bercadar. Hanya dia yang bisa melihat wajah cantiknya. Eke suka melihat bos. Cucok meong, lengan berotot, dada bidang, gagah lagi. Eke falling in love bos, sahut Vicky. Aku normal, istriku aja sampai bunting. Kalau kau mau ada dua anak buahku yang bisa kuhibahkan padamu, ucap Max. Bos, kita-kita normal, biarpun stok wanita seksi abis, nenek-nenek gak masalah, sahut Dudu. Kau saja Du, aku gak sanggup dengan nenek-nenek, mending jomblokar, sangga Dede, meskipun jomblo tetap berkarya daripada sama nenek-nenek. Dua anak buah Pak Bos udah kadaluarsa. Eke butuh yang fresh graduate, ucap Vicky. Max menggelengkan kepalanya, dia bisa gila kalau terus dekat-dekat dengan Vicky. Urus dia, aku tidak ingin ketularan aneh,
ucap Max. Siap bos, jawab keduanya. Mereka kembali menyuapi Vicky bakso karet itu. Sampai kapan Eke makan bakso keras ini? Tanya Vicky. Sampai otakmu beres. Kau tidak lagi menyukai Bu Bos, jawab Dudu. Berarti Eke boleh dong menyukai Pak Bos? Tanya Vicky. Dudu mendekati Dede untuk menanyakan sesuatu. Kalau dia menyukai Pak Bos boleh gak? Tanya Dudu. Itu namanya penyimpangan jalur tidak diperbolehkan. Lebih baik suapin bakso karet itu lagi, jawab Dede. Dia menyuruh Dudu kembali menyuapi Vicky dengan bakso buatan Jamilah. Oke, jawab Dudu. Dia bersemangat menyuapi Vicky bakso karet itu lagi, sampai Vicky tepar dan tidak lagi bisa memakan bakso tersebut. Bos, Vicky sudah nonaktif, ucap Dudu melapor pada Max. Iya bos, perutnya sudah buncit, tambah Dede. Udah waras, tanya Max. Sudah dipastikan Vicky tidak mungkin mencintai Bu Bos, tapi dia mencintai Pak Bos, jawab Dudu. Apa, dia belok? Tanya Max. Gak belok kok bos. Dia duduk di sana, Dudu menunjukkan ke arah Vicky yang sudah tepar. Max melihat ke arah Vicky, laki-laki tampan itu sudah molor. Dia tidak lagi sadar, sudah pergi ke alam mimpi. Paketkan dia ke pinggir kota, titah Max. Lebih baik ke kutub utara bos. Biar gak balik lagi menggoda bos, usul Dede. Betul bos. Ngeri juga kalau dia justru naksir bos. Bu Bos akan cemburu, tambah Dudu. Aku tidak peduli. Yang jelas singkirkan dia dari hadapanku, titah Max. Iya bos, jawab keduanya. Beberapa jam kemudian, Max pulang ke rumah. Dia menghampiri Diandra yang sudah cantik mengenakan daster berwarna baby pink. Daster itu tampak cantik dikenakannya, membuat Max terkesima dan bergegas menghampiri istrinya. Assalamualaikum, sapa Max. Waalaikumsalam, sahut Diandra. Cantiknya bidadariku, puji Max sambil menyentuh dagu istrinya. Diandra tersenyum melihat Max. Sayang lagi ngapain? Tanya Max. Lagi beresin perlengkapan dua jagoan kita sayang, sahut Diandra. Dari pulang kerja tadi dia merapikan semua perlengkapan bayi, sebentar lagi dia akan melahirkan. Diandra ingin mempersiapkan semua keperluan bayinya sebelum mereka lahir. Mau ku bantu? Tanya Max. Diandra mengangguk. Mereka berdua duduk di depan lemari bayi, merapikan pakaian yang baru digosok asisten rumah tangganya. Sayang, kau jadi mempekerjakan Vicky? Tanya Max. Jadi, tadi dia sudah tanda tangan, jawab Diandra. Max terdiam, susah untuknya menyingkirkan Vicky. Memang kenapa sayang? Tanya Diandra, tangannya sibuk memisahkan baju dan celana bayi. Gak kenapa-kenapa, jawab Max. Dia bingung harus cerita atau gak pada istrinya. Apalagi Diandra sedang mempersiapkan kelahiran dua jagoannya. Apa kau cemburu? Tanya Diandra. Max tertawa kecil mendengarnya. Kok malah tertawa? Memang kenapa sayang? Tanya Diandra. Seharusnya kaulah yang cemburu sayang. CEO tampanmu itu suka padaku, batin Max. Gak kenapa-kenapa, kalau masa uji cobanya sudah selesai lebih baik kau cari CEO lain, sahut Max. Diandra terdiam sesaat, dia merasa ada yang aneh dengan ucapan suaminya. Nanti kupikirkan lagi, sekalian melihat kinerja, jawab Diandra. Max mengangguk, dia kembali membantu istrinya. Semenjak jadi suami siaga, Max tidak pernah absen memperhatikan istrinya. Dari kaki sampai ujung rambut dia tidak ingin terjadi sesuatu pada istri dan anaknya. Sayang, sudah beres, ucap Max. Diandra mengangguk. Makasih sayang, ucap Diandra. Iya sayang, sahut Max. Tangannya membelai wajah cantik yang kini terlihat sedikit cabi. I love you Diandra, teruslah bersamaku dan di sisiku, ucap Max. I love you too Max,
Insya Allah aku akan selalu bersamamu dan di sisimu, jawab Diandra. Max mencium Diandra, dia begitu mencintai Diandra dan kini hadir buah cinta mereka. Kring, 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 suara handphone berdering, membuat keduanya menoleh ke arah handphone di atas laci. Bergegas Diandra mengambil handphone miliknya, sebuah panggilan muncul di layar handphonenya. Telepon dari siapa sayang? Tanya Max. Taren, jawab Diandra. Angkat sayang, titah Max. Diandra mengangguk, tangannya menekan tombol hijau di layar handphone. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak. Cepatlah datang ke rumah sakit. Untuk apa? Nanti ku jelaskan. Penting, nada Taren menegaskan. Sepertinya terjadi sesuatu tapi Taren belum memberitahukannya. Diandra tidak tahu apa yang terjadi tapi suara Taren tampak sendu. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.